Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rehana dengan NIM 124190022. Saya berasal dari Prodi Hukum Tata Negara, kelas A, semester 1, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai video tentang pembelajaran kewarganegaraan yang bertujuan untuk memperbaiki nilai mata kuliah kewarganegaraan. Baik, sebelumnya apa sih pentingnya kewarganegaraan dalam bernegara itu? Pentingnya kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara menurut Zamroni, yaitu pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Sedangkan menurut Mervyn Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun politik yang demokratis. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk generasi muda sebagai warga negara yang mempunyai karakter. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik warga negara. Kemudian, apa sih hubungan mata kuliah kewarganegaraan dengan jurusan hukum tata negara? Mata kuliah kewarganegaraan dan hukum tata negara memiliki hubungan dalam hal memberikan pemahaman tentang negara dan warga negara. Mata kuliah kewarganegaraan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kemudian, mata kuliah hukum tata negara merupakan konkretisasi dari teori-teori ilmu negara. Ilmu negara juga memberikan dasar-dasar teoretis untuk mempelajari hukum tata negara. Nah, mata kuliah kewarganegaraan sangat penting untuk diberikan kepada generasi muda sebagai bekal nilai-nilai kebangsaan. Kemudian, tema yang saya angkat adalah asas-asas kewarganegaraan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang mana Undang-Undang Kewarganegaraan ini mengenal 4 asas kewarganegaraan, yaitu diantaranya yang pertama, asas ius sanguinis, yang kedua, asas ius soli, yang ketiga, kewarganegaraan tunggal, yang keempat adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, yang pertama ini asas ius sanguinis, yang mana biasanya disebut dengan law of the blood, yang mana artinya asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan gabungan darah atau keturunan. Contoh, seseorang yang lahir di Indonesia tetapi orang tuanya berkewarganegaraan Malaysia, maka ia adalah warga negara Malaysia. Kemudian yang kedua adalah asas ius soli atau law of the soil, yang artinya ialah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan tempat kelahirannya, di mana bayi yang lahir di Indonesia dari orang tua asing secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, karena tadi itu berdasarkan kelahirannya. Siapapun orang tuanya, maksudnya warga negaraan manapun orang tuanya, seperti misalnya Brunei, Malaysia, Singapura, tapi dia lahirnya di Indonesia, dia tetaplah warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, yang merupakan asas menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Contohnya, kewarganegaraan tunggal ini adalah ketika seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan. Di Indonesia, asas kewarganegaraan tunggal berlaku secara mutlak bagi setiap warga negara yang sudah dewasa. Kemudian yang keempat ada asas
kewarganegaraan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, asas ini merupakan asas yang menentukan warga negara ganda bagi anak-anak yang ketentuannya diatur lebih rinci dalam undang-undang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang memberikan kewarganegaraan ganda untuk anak-anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Anak tersebut akan mewarisi kewarganegaraan kedua orang tuanya hingga berusia 18 tahun atau sudah menikah. Nah, adapun 8 asas khusus sebagai dasar undang-undang kewarganegaraan. Yang pertama, asas kepentingan nasional. Yang kedua adalah asas perlindungan maksimum. Yang ketiga adalah asas persamaan di dalam hukum. Yang keempat adalah asas kebenaran substantif. Dan yang yang kelima adalah asas non-diskriminatif. Yang keenam, asas pengakuan dan penghormatan. Dan yang ketujuh adalah asas keterbukaan, serta asas yang kedelapan yaitu asas publisitas. Kemudian itulah paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.